Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Saat Lin Xin mendorong rambut hijau gelapnya ke belakang, dia menyatakan, itu adalah fakta. Dan saya baru-baru ini melakukan penelitian untuk pil yang dapat memberikan dukungan kultivasi pada langkah ke-6. Tapi, itu cukup sulit, saya perlu melakukan lebih banyak eksperimen. Komponen utama berasal dari prajurit mata iblis bermata 8 itu, jadi kami memiliki cukup banyak. Saya berharap uji coba akan berhasil. Seiring waktu berlalu, utilitas Lin Xin sebagai seorang alkemis meningkat tanpa henti. Yinger, ini untukmu. Lin Xin melemparkan tas kain kecil ke Chen Yinger. Chen Yinger menangkapnya, menunjukkan reaksi bingung. Apa itu? Apakah ada pil di dalamnya? Lin Xin menggelengkan kepalanya, menjawab, gadis bodoh, ini adalah kristal ajaib. Jika babi Anda tidak memilikinya, bagaimana dia akan memiliki kekuatan bertarung? Saya membelinya di rumah lelang. Satu di langkah ke-6, dan selusin lainnya berasal dari binatang ajaib di langkah ke-5. Lindungi mereka dengan baik, barang-barang ini sangat mahal. Setengah dari uang yang saya hasilkan digunakan untuk ini, dan sisanya untuk membeli bahan. Wah, terima kasih, Kakak Lin. Chen Yinger mengedipkan matanya yang jernih pada Lin Xin, menatapnya dengan mata lembut. Cukup, saya melakukannya untuk tim kami. Adik perempuan, meskipun kamu cantik, demi keselamatan hidupku, tolong jangan menatapku dengan mata seperti ini. Saya tidak ingin Yang Wenzhao ini membidik hidup saya. Chen Yinger mengambil kristal ajaib dengan sangat gembira, dan bereaksi dengan mendengus, ada apa dengan Yang Wenzhao ini? Apakah dia berani mencoba mengendalikanku? Saya tidak menyukainya, saya lebih suka Kak Yuan. Saya sudah memiliki kompatibilitas yang sempurna dengan Sis Yuan, yang peduli padanya. Sima Xian terbatuk keras beberapa kali, melirik Wang Yuan, kecocokan yang sempurna, dengan gadis lain. Itu hanya akan membuang-buang sumber daya. Ekspresi Wang Yuan tetap sama, apa untungnya denganmu? Sima Xian melirik Lin Xin dengan senyum kejam, berkata, katakan padaku, jika aku ingin menjual informasi kami tentang apa yang baru saja dikatakan Yinger kepadamu kepada Yang Wenzhao, berapa banyak poin kontribusi yang akan aku dapatkan untuk itu? Chen Yinger dengan santai bereaksi, dengan ramah berkata, tukarkan dengan jumlah yang Anda inginkan, tetapi bagaimanapun juga, saya ingin setengahnya. Long Hao Shen menerima pil itu sambil tersenyum. Skuad pertama mereka telah dibentuk beberapa waktu lalu. Seiring dengan pendalaman hubungan setiap orang satu sama lain, semua orang sudah memadukan karakter mereka sendiri ke dalam grup. Dan kekuatan mereka secara keseluruhan meningkat tanpa halangan. Hao Shen, cepat ikuti saya ke tembok kota, semuanya. Tepat pada saat semua orang mengobrol, suara terdesak Gao Yingji terdengar dari luar. Setelah melihat ekspresi serius Gao Yingji, semua orang mengikuti dengan tergesa-gesa. Mereka tidak terlalu memikirkannya, hanya berasumsi bahwa itu akan menjadi awal dari operasi baru. Ikuti aku. Long Hao Shen tidak berani mengendur, memerintahkan teman-temannya untuk mengikutinya dengan cepat. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi itu jelas bukan kabar baik. Indera penciuman Keir sudah pulih, jadi dia secara alami mengikuti Long Hao Shen keluar dari tempat tinggal. Kelompok 7 dibawa ke tembok kota di bawah komando Gao Yingji. Tetapi ketika mereka tiba di tembok kota, Long Hao Shen menemukan bahwa seluruh tembok kota pengusir setan sangat tenang. 9 pasukan perburuan iblis lainnya telah tiba di tembok kota dan bertanggung jawab atas pertahanan area seluas 100 meter. Melihat kedatangan kelompok Long Hao Shen, mereka secara alami membiarkan mereka menangani pertahanan seluas belasan meter. Long Hao Shen melihat mereka dari dekat dan menemukan keheranannya bahwa beberapa perubahan muncul pada pemburu iblis dari 9 pasukan perburuan iblis lainnya. Setelah melalui banyak kesulitan, mereka terlihat jauh lebih mantap, dan tidak terlalu cerewet dibandingkan sebelumnya. Jelas, selama 50 hari ini, mereka semua telah membuat kemajuan penting. Dalam hal pengalaman, mereka sudah melampaui pasukan perburuan iblis pertama. Gao Yingji berdiri di samping Long Hao Shen, menunjuk ke depan,
dan memberitahu mereka dengan suara yang dalam, lihat. Melihat situasi di luar tembok, Long Hao Shen yang sebelumnya terlihat santai langsung menjadi kaget. Bukan hanya Exorcist Mountain Pass yang tenang, tetapi bagian luarnya juga sangat tenang. Tapi itu bukan karena pasukan utama iblis sedang mundur, melainkan sebaliknya, pasukan utama iblis sebenarnya diatur dengan rapi di pintu masuk Exorcist Mountain Pass. Dalam keheningan, massa besar yang muram dan sunyi maju terus-menerus, maju ke arah Exorcist Mountain Pass. Hari ini, iblis menentang semua harapan yang terorganisir dengan baik. Tepat di depan, demons berbilah ganda membentuk lusinan formasi berbentuk persegi, dan dari kelihatannya, jumlah mereka melebihi setidaknya 5.000. Di belakang iblis berbilah ganda ini ada 10 kelompok yang terdiri dari 500 prajurit mata iblis. Kemudian, di belakang mereka adalah Luke Stealthy Demons. Dan saat formasi berkembang secara mendalam, suku iblis yang lebih kuat hadir. Jauh di belakang, Long Hao Shen samar-samar melihat selusin raksasa berdiri dalam keheningan. Bahkan dengan jarak seperti itu dari Exorcist Mountain Pass, siluet iblis besar ini bisa terlihat samar-samar, tingginya sebenarnya melebihi 50 meter. Pengumpulan iblis tidak hanya terbatas di tanah, tetapi pada saat yang sama mereka berada di langit. Kumpulan udara dari sejumlah besar angkatan udara iblis membentuk awan hitam yang menutupi langit dan membayangi bumi. Tapi mereka tenang seperti rekan-rekan mereka. Burung ajaib, elang setan berkepala ganda, setan terbang beta serta banyak jenis iblis terbang lainnya diorganisir dan dipisahkan oleh ras. Sepertinya mereka siap menyerang kapan saja, begitu mereka menerima perintah. Tepat di tengah-tengah angkatan udara iblis ada 10 siluet dengan ketinggian di atas 30 meter. Dengan cara yang gila, mereka adalah naga hitam raksasa. Melihat adegan seperti itu, kelompok Long Hao Shen ini tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam. Apa yang setan-setan ini rencanakan? Mengapa seluruh kelompok keluar? Lebih penting lagi, ada banyak iblis kuat yang belum pernah muncul di medan perang sebelumnya. Dengan kata lain, ini adalah kekuatan utama iblis yang sebenarnya. Suasana tegang mengelilingi Exorcist Mountain Pass. Terlepas dari kenyataan bahwa pertahanan melewati gunung ini bertahan selama ribuan tahun, formasi pertempuran pasukan utama iblis kali ini sangat kuat. Jika mereka memulai serangan, pertempuran berdarah ditakdirkan untuk terjadi. Semua orang mengepalkan tangan mereka di sekitar senjata mereka, diam-diam menunggu mereka mendekat. Kelompok Long Hao Shen tidak berani mengendur, dan mengatur diri mereka dalam formasi pertahanan yang tepat. Di medan perang yang besar ini, kekuatan individu mereka tampaknya tidak berarti, tetapi bagaimanapun juga, mereka akan melakukan yang terbaik yang mereka bisa untuk membunuh banyak iblis. Ini bukan masalah poin kontribusi, atau setidaknya tidak lagi. Mempertahankan Gunung Eksorsis sangat penting, melibatkan seluruh umat manusia. Suasana tidak hanya tegang di tembok kota, tetapi bahkan di menara gerbang kota yang tinggi. Seng Lingxin sudah memulihkan semua ingatannya, dengan tenang menatap pemandangan dari atas. Di sisinya adalah semua perwira militer berpangkat tinggi. Mereka semua memasang ekspresi serius, kali ini pasukan iblis lawan sangat tangguh, mereka jelas tidak hanya datang untuk mendapatkan makanan untuk populasi mereka. Seng Lingxin mengungkapkan keraguan di matanya, apakah kekuatan iblis sudah gila? Bagaimana mereka bisa mengumpulkan begitu banyak pasukan tentara? Bahkan prajurit pribadi Kaisar Dewa Iblis, Naga Hitam, muncul. Sudahkah mereka membuat persiapan untuk pergi keluar dan menghancurkan kita dengan cara apapun? Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di punggung Seng Lingxin. Hanya ada dua alasan mengapa pasukan iblis melakukannya. Kemungkinan pertama adalah seperti yang Anda duga, bahwa iblis berencana untuk pergi keluar untuk menerobos Exorcist Mountain Pass kami. Jika memang demikian, biarkan saja mereka datang. Karena Exorcist Mountain Pass kami dapat bertahan selama ribuan tahun, dilindungi oleh Assassin Temple kami, saya tidak berani mengatakan bahwa kami pasti akan menghentikan serangan habis-habisan iblis tetapi mereka akan membayar harga yang sangat berbahaya. Seng Yue melangkah maju tanpa tergesa-gesa, datang ke sisi Seng Lingxin. Melihat penampilannya,
Ekspresi perwira tinggi yang gugup itu jelas mengendur. Memiliki pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 yang mengawasi kota memberi mereka, serta para prajurit, dorongan besar untuk kepercayaan diri mereka. Seng Lingxin tidak memberi salam kepada kakek buyutnya, dia sekarang adalah perwira berpangkat tertinggi di kota, dan akan melakukan segalanya untuk memikul tugasnya. Bagaimana dengan kemungkinan kedua? Lingxin bertanya. Seng Yue menjawab, untuk kemungkinan kedua, para petinggi iblis datang. Setiap kali mereka memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan kami di masa lalu, mereka akan menganggap formasi semacam ini untuk menakuti kami dengan kekuatan militer mereka, dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan negosiasi mereka. Mendengar kata-kata kakeknya, Seng Lingxin segera memahami, karena ini masalahnya, seharusnya ada kemungkinan yang lebih tinggi untuk kemungkinan kedua. Menurut semua intelijen yang kami kumpulkan, iblis tidak menunjukkan tanda-tanda melakukan operasi skala besar. Jika mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk meluncurkan perang habis-habisan, maka tekanan pasti tidak hanya datang ke Exorcist Mountain Pass kita. Seng Yue menganggukkan kepalanya sebagai pujian, itu benar, karena ini masalahnya, kita tidak tahu untuk saat ini apa tujuan iblis-iblis ini. Setelah membawa kekuatan yang tak terhitung banyaknya untuk meluncurkan serangan mendadak, biarkan mereka melakukannya. Aku hanya ingin tahu siapa yang datang kali ini. Dari perkiraanku, setidaknya itu adalah dewa iblis yang masuk dalam 10 besar. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengatur formasi seperti itu. Seng Lingxin tiba-tiba berkata, Heroic Senior, tentang kuil assassin di sana. Seng Yue menganggukkan kepalanya padanya, memberikan jawaban, beristirahatlah dengan tenang, kami sudah membuat persiapan. Jika mereka benar-benar datang untuk serangan habis-habisan, kuil pembunuhku tidak akan hancur. Seng Lingxin mengendurkan napasnya, sekarang, yang tersisa untuk dilakukan hanyalah menunggu. Pada saat cucunya berbicara, tiba-tiba, jauh di belakang formasi pertempuran, 3 pilar cahaya besar meroket ke langit, membawa pancaran kuat dan letusan energi spiritual. Bahkan jika mereka cukup jauh dari kota, semua orang di dalamnya masih bisa melihatnya. Kecemerlangan pilar para dewa iblis. Hau, ho, ho. Dalam sekejap, radian 3 pilar dewa iblis itu meletus, pasukan iblis yang sebelumnya diam segera berteriak. Itu adalah pasukan besar yang terdiri dari 100.000 orang. Dengan raungan simultan ini, di Exorcist Mountain Pass, bumi bergetar dan tanah bergetar. Bahkan 100 jenderal hanya akan mampu mengubah ekspresi di depan kekuatan sebesar itu. Tetapi perbedaan mereka dengan orang biasa adalah bahwa yang terakhir akan jatuh dengan lemah ke tanah saat yang pertama bertarung. Para prajurit yang telah melalui ratusan pertempuran ini hanya memegang senjata mereka dengan erat, darah mereka mendidih di depan musuh yang begitu ganas. Ketiga dewa iblis itu adalah Blazing Demonic Lion Alocer, Demonic Winged Mad Bull Zagan, serta Dewa Iblis ke-70, Evil Demon Reader Seer. Sebelumnya, ketiga Dewa Iblis ini datang dalam upaya untuk menangani resimen Ksatria Malaikat Cemerlang, jadi Long Hao Shen secara alami mengenali mereka dalam sekejap. Mereka memang pantas disebut Dewa Iblis. Aura mereka secara tak terduga mampu menyebabkan ratusan ribu orang dalam keadaan heboh. Ini adalah cara berpikir Long Hao Shen. Tapi di menara kota, wajah pembunuh pahlawan Seng Yue berubah. Tidak bagus. Jangan bilang kalau dia datang. Pada saat yang sama perubahan besar muncul di wajah Seng Yue, di belakang 3 pilar dewa iblis yang bersinar itu, kecemerlangan emas gelap segera menyala terang. Kecemerlangan emas gelap ini terlalu besar, membentuk cahaya tebal yang membentang di atas diameter lebih dari 5 km. Begitu muncul, langit yang cerah menjadi gelap, matahari menghilang tanpa jejak seolah-olah ditembak jatuh. Ratusan ribu iblis yang mengaum merasa seolah-olah leher mereka tiba-tiba dipotong, dan tidak ada suara yang tersisa. Adegan kebisingan yang berubah seketika menjadi keheningan ini tampak sangat aneh. Meskipun tentara iblis tidak berteriak lagi, mata mereka dipenuhi dengan warna darah yang sama. Dari iblis berbilah ganda terkecil hingga naga hitam terbesar, semuanya tanpa kecuali memancarkan aura yang sangat menakutkan. Seiring dengan naiknya pilar terang itu,
mereka memasuki semacam kondisi haus darah. Di depan pilar emas gelap yang sangat besar itu, kelompok tiga dewa yang dipimpin oleh Blazing Lion Alocer tampak seperti embusan angin yang biasa-biasa saja. Ketiganya berlutut dengan hormat, menghadap pilar emas gelap yang sangat besar sambil mengabaikan manusia. Apa itu? Terlalu mencengangkan. Peristiwa ini terlalu mendadak dan mengerikan. Adegan paling indah yang pernah dilihat Long Hao Shen adalah adegan ayahnya serta kepala aliansi yang Hao-Han melepaskan tahta surgawi mereka. Tetapi dibandingkan dengan pilar cahaya emas gelap yang mengerikan, mereka terlalu rendah. Pilar cahaya keemasan gelap itu dengan cepat menutupi seluruh langit, mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi kegelapan. Hanya pancaran cahaya keemasan gelap yang dipancarkan ke depan yang masih memberikan sedikit kecerahan ke dunia ini, dan dengan demikian, perubahan pada pilar emas gelap ini terlihat semakin jelas. Itu memang terlalu besar. Bahkan dari lokasi yang sangat jauh, itu bisa terlihat dengan jelas. Di permukaan pilar berwarna emas yang sangat besar dan seluruhnya gelap ada simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Lebih penting lagi, di pilar cahaya yang sangat besar, seekor naga emas gelap raksasa sedang merayap dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang bisa melihat dengan tepat seberapa besar tubuh naga raksasa itu. Tekanan mengerikan yang dilepaskannya bahkan menyebabkan langit tenggelam, berputar tak terbendung. Keberadaan macam apa itu? Tiba-tiba, sambaran demi sambaran petir biru mengelilingi pilar cahaya keemasan gelap, berkilauan tanpa henti, dan naga besar yang merangkak di atasnya mulai bergerak berirama. Yang lebih spektakuler lagi adalah pasukan yang berjumlah ratusan ribu itu langsung tenggelam ke dalam pola-pola yang terpelintir, secara tak terduga menghilang dari pandangan mereka. Tidak, lebih tepatnya, mereka seharusnya menjadi tidak terlihat. Wajah heroik assassin Seng Yue sudah benar-benar pucat. Fakta bahwa auranya sendiri dapat membuat seluruh kekuatan iblis utama tidak terlihat, dan pilar cahaya keemasan gelap yang sangat besar ini menegaskan satu hal. Hal yang paling tidak ingin mereka lihat. Ini dia. Ini benar-benar dia. Peringkat pertama dari 72 Dewa Iblis dan Kaisar Iblis, Kaisar Naga Iblis Feng Xiu. Dia pergi sejauh datang ke sini secara pribadi. Saat mereka mendengar kata-kata Seng Yue, semua petugas di menara gerbang kota menjadi sangat terkejut. Seluruh tubuh Seng Lingxin bergoyang, dan meskipun dia menggertakkan giginya, mencoba menahan emosinya, kedua tangannya yang terkepal dengan kuat gemetar. Dewa Iblis pertama dan Kaisar Iblis, Kaisar Naga Iblis. Gelar ini akan selalu menjadi milik satu iblis, penguasa 72 Dewa Iblis serta keberadaan paling kuat dari seluruh pasukan iblis. Alasan utama mengapa, di Seng Modalu, manusia selalu dalam posisi rentan adalah keberadaannya. Dia adalah orang yang tidak bisa dikalahkan, perwakilan supremasi yang tiada bandingnya di dalam iblis. Itu adalah Feng Xiu. Orang yang memiliki nama anggun ini adalah Kaisar Iblis yang berdiri di puncak hierarki iblis. Kabarnya, pada saat Kaisar Dewa Iblis pertama yang turun ke Seng Modalu memimpin 72 Dewa Iblis, dia awalnya tidak memiliki nama ini. Tapi setelah memusnahkan sebagian besar populasi manusia, dia memberi dirinya nama manusia. Dan semua generasi Kaisar Dewa Iblis terus menggunakannya, hingga hari ini. Dari generasi pertama Kaisar Dewa Iblis sampai sekarang, ini adalah Kaisar Dewa Iblis ke-6. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tertinggi iblis, dia bisa hidup lebih dari 1000 tahun. Dalam sejarah manusia, kecuali saat Sion of Samsara muncul, menyebabkan kematian Kaisar Iblis, 5 Kaisar Dewa Iblis lainnya, tanpa kecuali, hidup sampai mati karena kematian alami, memberikan posisi ini kepada seseorang dari generasi selanjutnya. Dan bahkan Kaisar Dewa Iblis yang meninggal karena luka berat yang disebabkan oleh Sion of Samsara meninggal karena dia terlalu tua dan telah melewati puncak hidupnya. 3 kata Kaisar Dewa Setan di Seng Modalu merupakan simbol penindasan yang tiada bandingnya. Dia adalah penguasa iblis, dan lambang semua iblis. Selama dia masih ada, manusia tidak akan pernah berani berpikir untuk melancarkan serangan balasan. Pada saat ini, Kaisar Dewa Iblis ke-6 ini sudah berusia lebih dari 700 tahun, memasuki periode paling kuat dalam hidupnya.
Siapa yang mengira dia akan muncul hari ini di depan Exorcist Mountain Pass? Tidak heran jika iblis akan datang dengan pasukan yang begitu besar dan formasi mereka akan sangat teratur. Ada satu alasan untuk ini, Kaisar Mutlak mereka memimpin mereka. Dengar, manusia dari Exorcist Mountain Pass. Serahkan semua makhluk yang memiliki 3 kepala di kotamu, kalau tidak, tidak ada 1 inci pun rumput yang tersisa. Suara lembut dan menyenangkan, yang bahkan bisa digambarkan sebagai jelas dan merdu, seolah-olah berasal dari nyanyian naga, bergema. Tepat di tengah pilar cahaya keemasan gelap ini, sebuah siluet perlahan muncul. Dia bergerak tanpa tergesa-gesa, dengan kecepatan yang teratur. Setiap langkahnya mantap, seolah-olah dia sedang berjalan di tanah. Siluetnya yang seperti manusia tidak tampak begitu tinggi, hanya memiliki tinggi sekitar 1,9 meter. Rambut hitam memanjang ke punggungnya membentuk semacam air terjun melingkar. Jubah hitam panjangnya yang cantik memiliki kilau ungu samar di atasnya. Kulitnya tampak sangat putih, dan sepasang mata birunya tampak dipenuhi cahaya bintang yang datang langsung dari alam semesta. Setiap langkah yang dia ambil tidak menghasilkan suara apapun. Semua lingkungan benar-benar sunyi, tetapi semua orang di Exorcist Mountain Pass merasa seolah-olah dihancurkan oleh meteorit yang jatuh dari langit. Yang mengejutkan, tidak ada yang bisa mengumpulkan keinginan untuk berperang. Tekanan ini mencapai keberadaan terdalam setiap orang. Menghadapi Kaisar Dewa Iblis ini, ketakutan semua orang muncul dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Itu terlalu kuat, sampai-sampai tidak ada yang bisa mempertahankan tekadnya. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, Seng Yue, adalah sama. Di sisi Long Hao Shen ini, tubuh Keier gemetar hebat, niat membunuh samar-samar terlihat tak henti-hentinya terpancar dari tubuhnya. Long Hao Shen sangat terkejut, segera memikirkan alasannya. Itu pasti aura Kaisar Dewa Iblis telah membelati samsara di tubuhnya. Jika Kaisar Dewa Iblis menemukan keberadaan belati samsara, Keier tidak akan pernah bisa melawannya. Memiliki ketakutan ini di dalam hatinya, saat ini Long Hao Shen tidak ragu-ragu. Menarik Keier ke dalam pelukannya, dan memegang erat-erat, ia melepaskan energi spiritual internal, mencoba untuk menutupi tubuh Keier dengan itu selengkap mungkin. Tapi yang aneh adalah ketakutan yang Long Hao Shen rasakan tampaknya jauh lebih lemah daripada ketakutan yang dialami orang lain. Melihat Demon God Emperor maju selangkah demi selangkah, rasa takut dalam dirinya malah kalah dengan rasa penasarannya. Semua rekan di sisinya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk tetap sadar, karena ia masih memiliki energi untuk menahan Keier, membantunya menahan agitasi belati samsara. Wajah Feng Xiu sangat tampan, tidak memiliki cacat sama sekali. Tapi ketampanan ini benar-benar berbeda dari Long Hao Shen. Wajah tampan Kaisar Dewa Iblis ini membawa kebanggaan yang tak tertandingi. Memiliki kehadiran iblis yang mutlak, penampilannya tidak diragukan lagi sangat menakjubkan. The Exorcist Mountain Pass diberkahi dengan kehadiranmu yang terhormat, Demon God Emperor. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi kota kami. Setelah Seng Yue mengambil satu langkah melintasi dinding, dia tiba-tiba sudah berada di udara. Terlepas dari rasa takut yang benar-benar memenuhi hatinya, dia melakukannya, karena satu-satunya yang mampu menghadapi Kaisar Dewa Iblis di seluruh jalur gunung pengusir setan adalah dia. Di punggung Kaisar Dewa Iblis, pilar cahaya mengerikan yang berdiameter 5 km berkilauan. Patung naga hitam raksasa di atasnya adalah sosoknya dilihat dari belakang. Kamu adalah kepala kuil assassin saat ini. Suara Feng Xiu senyaman sebelumnya, tanpa sedikit pun agresivitas. Itu benar, nama penatua ini adalah Seng Yue. Di punggung Seng Yue, belati abu-abu besar berkilau, aura tajam meledak darinya, menghentikan aura yang dilepaskan oleh Kaisar Dewa Iblis ke arah mereka. Tetapi semua orang yang berada di sampingnya dapat melihat bahwa aura yang keluar dari Seng Yue hanya menyebar ke area seluas 10 meter. Ini adalah seberapa jelas kesenjangan antara Kaisar Dewa Iblis dan dia. Kamu mendengar kata-kataku yang bermartabat. Adapun soal melenyapkan kalian manusia, atau tidak, saya tidak terburu-buru. Dari sudut pandang saya yang bermartabat, Anda tidak lebih dari ternak yang saya pelihara.
Semuanya akan dilakukan seperti yang saya katakan sebelumnya, jika saya menemukan hal yang saya cari, saya akan mempertimbangkan untuk melepaskan kota eksorsis Anda. Mata Seng Yue dipenuhi dengan ekspresi gelisah. Dia sepenuhnya menyadari seberapa lebar kesenjangan yang ada antara Kaisar Dewa Iblis dan dirinya sendiri. Tetapi dalam keadaan seperti itu, bisakah mereka benar-benar berkompromi? Di tembok kota, setidaknya lusinan tatapan terfokus pada Long Hao Shen. Makhluk berkepala 3, mungkinkah dia berbicara tentang Gunung Long Hao Shen? Tapi itu hanya binatang ajaib dari langkah ke-6. Bagaimana itu bisa mendapatkan perhatian dari keberadaan seperti Kaisar Dewa Iblis? Kaisar Dewa Iblis menunjukkan senyum jahat. Kaisar yang bermartabat ini akan memberimu waktu 10 detik. Jika 10 detik kemudian, saya tidak memiliki jawaban, hari ini akan menjadi hari terakhir eksorsis Mountain Pass Anda. Tiba-tiba Seng Yue basah oleh keringat. Dia tahu bahwa jika dia memenuhi persyaratan ini, dia tidak akan pernah bisa berdiri tegak di aliansi kuil lagi. Tetapi jika tidak, ratusan ribu militer dan warga sipil, serta fondasi kuil assassin sangat mungkin akan dimusnahkan sepenuhnya. Itu adalah keputusan yang sulit untuk dibuat, dan aura mengesankan yang keluar dari tubuh Seng Yue berfluktuasi secara tidak stabil sebagai reaksi terhadap konflik batinnya. 9. Tiba-tiba, beberapa kata ringan bergema, Yang Mulia benar-benar memiliki banyak waktu untuk bersantai. Hanya saja, jika kamu ingin menghancurkan eksorsis Mountain Pass kami, saya khawatir bahkan kamu harus mempertimbangkannya dengan saksama. Suara yang tiba-tiba ini terdengar agak tua, tetapi cukup santai. Detik berikutnya, 6 pancaran tiba-tiba meledak dan ditembakkan dengan keras dari sebelum eksorsis Mountain Pass.